Wow, wow, amazing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu nabiyyan wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 'azza wa jalla. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu nabiyyan wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rasulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghuril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wasyuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradin. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas, hati-hati kalau mau ngaji sama kiai, mau bener sama guru di pondok, kalau mau rame sama saya. Kalau kiai ceramah qori baca Quran, malaikat pada datang. Kalau saya yang ceramah, setan juga nyusul. Jadi mohon ikhlas, Kiai mohon ikhlas, guru saya ceramah bukan ustadz beneran. Hati-hati, disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Saya belum, baru punya 2, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan, Mas Eko di DPR. Yang satu baru selesai jadi dalang di OPJ, Mas Parto. Saya sekarang ceramah kemana-mana, termasuk ke daerah Cigelam, ke Sampangan. Kenapa saya sekarang ceramah? Bukan berarti saya alim, bukan. Kenapa saya jarang syuting sama Parto? Bukan berarti saya udah sering ceramah. Kenapa saya jarang syuting? Karena nggak diajak. Mohon ikhlas, saya nggak bisa berbahasa Jawa ya. Jadi maafin. Kenapa saya nggak bisa bahasa Jawa? Karena emak saya Arab. TKW. Bagian nyuci beras. Bentar saya baca dulu.
nggak enak, duit udah masuk. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Mad Sain. Juga yang saya hormati Bapak Sakam. Juga Ketua Panitia Bapak Haji Kartawijaya, Bapak Haji Fahmi, Bapak Ustadz Jamsari, Bapak Santiri. Segitu aja. Mohon maaf guru-guru saya nggak sebutin satu-satu, kiai saya, tokoh muda, tokoh masyarakat, saya nggak sebutin semua. Kenapa saya nggak sebutin? Karena nggak ditulisin. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya buat bapak-bapak saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya, al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para sepuh, juga emak-emak saya, ibu saya, nenek saya, adik-adik saya, santri, santriwati, pokoknya everybody kulluhum I love you full. Saya belum nengok ke belakang. Kori-kori kita ada banyak kori, ada yang dari Aceh, ada yang dari Binjai, Medan, ada yang dari Serang, ada yang dari Serang juga. Aku ada dari hati kamu. Aku yakin kenapa kamu liatin aku, karena ada aku di hati kamu. Dan aku juga semangat karena ada kamu-kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku, hati-hati motor hilang. Ini yang disebut kumpulnya kita, kumpul yang dirahmati. Al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Dalam rangka apa kita kumpul? Yaitu dalam rangka peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammad. Kita satu akidah, tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dalam tauhid kita, dunia dan seluruh isinya ada dalam tauhid kita. Urusan yang lain ada dalam tauhid kita. Semuanya tercakup dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi aku saudara kamu, kamu juga saudara aku. Berarti kamu sama aku, kita saudara. Silakan di videoin, silakan. Mudah-mudahan saya doakan cepet lobet. Saya acungin 2 jempol buat masyarakat di Kesampangan. Kompaknya luar biasa, bukan hanya anak-anaknya tapi ibu-ibunya, bapak-bapaknya, sampai kakeknya juga ada. Komplit malam hari ini kita kumpul. Saya takut ngomong saya salah. Karena banyak santri-santri, saya takut bacaan saya enggak pas. Karena saya waktu belajar ngaji dulu enggak selesai. Kiai buka kitab, saya ikut buka kitab. Kiai tutup kitab, saya ikut tutup kitab. Alhamdulillah pulang mondok cuman bisa buka tutup doang. Baca kitab mentok. Makanya saya kalau ceramah ayatnya enggak banyak. Bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Balighu anni walau ayah, sampaikan kepada kalian dari aku walaupun 1 ayat. Jadi saya nggak banyak-banyak ayatnya. Emang nggak hafal-hafal belajar. Tadi kiai kita Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Amri sudah menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya enggak seperti beliau banyak ilmunya, kalau saya banyak PA-nya.
Siapapun kita tetap tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bareng-bareng biar enak, enggak capek. Ibu ngantuk enggak? Enggak. Kuat sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1? Sampai jam 2? Saya enggak. Silakan dilanjut, saya pulang. Ada di sini penceramah sampai 2 jam ada. Ustadz yang ceramah sampai 2 jam juga ada. Oh hebat, yang 2 jam ada. Yang 3 jam? Udah berapa ustadz yang pada mati di sini? Belum pernah lihat ustadz ceramah sampai berbusa. Itu step namanya. Ya. Saya yakin ini generasi berikutnya, mudah-mudahan warga Kesampangan besok ada yang jadi presiden, ada yang jadi dewan, ada yang jadi pengusaha kaya, ada yang jadi ulama besar, ada yang jadi qoriah tingkat nasional dan internasional. Amin ya rabbal. Saya mau niruin qori, saya nggak bisa. Saya pernah belajar ngaji tapi memang ngerada lama saya bisanya. Saya waktu ngaji sempat tetangga marah. Kayak 3 hari saya ngaji, saya selalu mulai dengan uwa. Tetangga saya nyautin. Malah tetangga yang nyaut, "Uwa lu kondangan. Jangan manggil-manggil uwa baik." Akhirnya saya nggak bisa jadi qori nasional dan internasional karena saya males ngajinya. Jadi jangan contoh saya. Ya, saya juga kalau ngaji nggak mau berhenti. Panjang saya ngajinya. Guru saya marah karena saya ngajinya nggak bisa-bisa. Makanya saya sering ikut tahlil aja karena tahlil banyak berkatnya. Yuk bareng, dikit-dikit aja ya. Saya ngajinya emang ini sih emang babnya bab jadi ilmu saya juga ilmu yang dengerin juga harus karena saya ceramahnya selalu ngajak nanti pulang ke rumah dapat ilmu juga ilmu aja tuh, jangan pusing-pusing. Sebab di rumah capek, mikirin pengen punya motor, nggak punya motor capek, bener? Mikirin pengen banyak punya duit, nggak punya duit pegel, bener? Udah, jangan pusing-pusing. Takdir mah tinggal tidur aja daripada ngelamun mikirin nasib, bener? Makanya yang penting girang. Anak muda girang, nggak usah serius-serius ngaji, nggak usah serius-serius ngaji serius. Bismillahirrahmanirrahim. Serius. Ikutin aja Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ntar lama-lama suaranya bagus jadi qori. Kalau cowok qori, perempuan qoriah. Kalau yang penceramahnya laki dai, perempuan daiyah. Daiyah, daunah, daatih, daanah itu teman-teman sekolahnya. Ya, bareng ya, babnya bab aja. Karena abis Rajab terus Ramadan, benar. Abis Rajab terus Sya'ban, abis Sya'ban Ramadan, abis Ramadan Lebaran, ya kan? Benar. Abis Rajab Sya'ban, abis Sya'ban Ramadan, abis Ramadan Lebaran. Ya iyalah, masa Sya'ban lagi, ya. Nah, kalau sekarang kita udah sampai di bulan Rajab berarti bentar lagi kita Sya'ban. Sya'ban berarti kita Yasinan ya Bu ya. Tutup buku lama, buka buku baru. Ya, nanti habis itu kita Ramadan, benar. Habis Ramadan halal bihalal terus aja nggak berasa. Tahu-tahu udah tua. Yang kecil gede, habis gede dewasa, habis dewasa tua, habis tua mati. Jadi buat mati nggak usah disumpahin, diemin aja, orang pasti lama-lama mati. Ibu ngelihat saya nggak demen, diemin aja, nanti juga saya lama-lama
Bulah. Ya bareng, bareng, bareng-bareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. Allahu ghaniyun amman siwah. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Hewan butuh Allah, tumbuhan butuh Allah, kita manusia juga hidup butuh. Dari Allah kita nanti bakal pulangnya juga menghadap Allah. Pada hasil akhirnya sejauh-jauhnya kita pergi, kita pasti pulang. Kenapa kita mesti ngaji? Kenapa kita mesti rajaban? Kita sambut Ramadan, kita sambut Sa'ban. Ya Bu, supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita hidup perlu buat pulang. Hidup perlu untuk bebersih. Saya melihat anak-anak di sini, adik-adik di sini, saudara-saudara di sini, ternyata banyak cowok-cowoknya yang keren-keren, ganteng-ganteng, santri semua. Masjidnya juga cakep. Ini yang bagus daripada kita kecil nongkrong di pinggir jalan beresiko. Kalau orang nongkrong di pinggir jalan beresiko, ada motor ketabrak motor, ada mobil bisa keserempet mobil karena nongkrong di pinggir jalan. Tapi kalau kita nongkrong di dalam masjid nggak bakal ketabrak mobil, karena nggak ada mobil masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Makanya saya melihat di sini, masya Allah, kesampangan luar biasa. Bentar, ada larutan. Kalau panas dalam, larutan, panas luar, payungan. Cek, oh ini lobet. Cek, 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 beli semen. Ya, hari ini kita kumpul nyambut Ramadan, habis Rajab Ramadan, mudah-mudahan tambah berkah. Tadi udah dibaca tuh. Ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa balighna Ramadana wa hasil. Kompak itu resepnya saya di sini. Kesampangan kalau bikin rajaban berapa kali sebulan? Kalau bisa saya usul sama panitia bikin rajaban seminggu 3 kali. Yang ceramah saya terus. Pulang dari Kesampangan saya punya motor ninja. Ya, ting 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 ting. Neng neng. Di sini ternyata luar biasa. Saya melihat, masya Allah, luar biasa tuh, sampai masya Allah. Ibu belum ngantuk, Ibu? Ngantuk dong. Enggak, lu nggak ngantuk, nggak selesai. Ya Ibu ya, kalau ngantuk pulang ya Bu ya. Seneng ini ketemu saya, seneng. Kita rajaban seneng ini. Wow, luar biasa, bener seneng. Senang hati teteh, senang. Coba-coba jajal, kalau kau senang hati bilang hore. Iya benar. Takutnya bohong gitu, Ibu takutnya bohong. Bener Ibu senang lihat saya. Wow, pantesan tadi saya dipanggil, wow Aliando gitu. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati, kalau kau senang hati, kalau kau senang hati bilang hore. Iya benar. Ya, jadi saya nggak bisa ceramah serius-serius karena saya pikir kamu membuat hati aku bergetar sih. Benar, kamu tuh kelewatan tau cantiknya. Kamu tahu nggak bedanya aku sama tuyul? Kalau tuyul itu bisa nembus tembok, nggak seberapa, tapi aku bisa nembus hati kamu. Jadi saya pengen rame-rame aja gitu, nggak sendirian. Ya, saya pengen ngaji rame-rame aja. Ya Bu, bareng. Mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, ya Rabbi bil
lemako lam yahtalim qatun toha mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madad zamani ya rabbi bil minhu dawabu falam tahrabu ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani ya rab balemaka waghfir ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tubuh salah satu sifat-sifat Rasulullah. Rasulullah manusia paling mulia, manusia paling sempurna. Rasulullah nggak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Kalau kita sering mimpi basah nggak? Mimpi basah itu min la'ni syaitan, kata kiai, sebagian daripada permainan setan. Rasulullah nggak pernah menguap sepanjang hidupnya, nggak pernah menguap. Kalau menguap apa bahasa Jawanya? Angop. Itu apa tuh yang itu angop namanya ya, angop. Rasulullah nggak pernah angop. Kalau kita habis makan angop nggak? Angop. Selonjok kan? Angop nggak? Lagi ngaji? Itu kita. Rasulullah nggak pernah. Manusia paling sempurna. Seluruh binatang semua resep sama Rasulullah karena rahmatan lil alamin. Hewan, tumbuhan, hewan melata resep sama Rasulullah. Tapi lalat tidak pernah berani nempel ke badan Rasulullah. Kalau kita lagi nongkrong, laler nyamperin nggak? Apa bahasa Jawanya laler? Laler ya? Itu kamu. Laler kalau kita lagi ngobrol, laler nyamperin nggak? Nyamperin. Kalau kita lagi makan, laler nyampe nggak? Nyampe, artinya kita kotor. Karena lalat resep sama tempat yang kotor. Rasulullah nggak ada lalat berani nempel ke badan Rasulullah. Cakepnya. Makanya kalau kita cerita peristiwa Isra dan Mi'raj, ini orang yang udah cakep ilmunya. Apa ada orang yang nggak percaya? Ada. Abu Jahal nggak percaya, bahkan dia kumpulkan kafir Quraisy. Apa katanya? Dianggapnya Nabi bohong ceritanya. Benar, supaya yakin dan percaya kita harus ngaji, itu intinya. Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa af'alum bil arkan. Dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lidah, dilakukan dengan perbuatan. Itulah yang disebut iman. Bagaimana supaya mantap akidah dan keyakinan kita? Yang ngaji. Makanya adik-adik saya di sini mudah-mudahan besok jadi ulama besar. Karena saya juga sebelum jadi selebriti, nggak usah pakai cie, biasa baik. Dulu sebelum saya jadi artis, kamu tahu dong yang main di Para Pencari Tuhan, yang setiap Ramadan, yang jadi ustadz takut sama istrinya, yang namanya Ustadz Ferry, masih inget kan? Itu aku. Ya iyalah, itu aku. Ceritanya tuh dalam cerita sinetron itu takut sama istri, ya kan? Aslinya mah, ya iyalah. Karena yang namanya laki-laki pasti kalah sama perempuan. Laki-laki suami pengen mulia di hadapan istrinya harus selalu salah dan ngalah baik. Karena yang namanya suami salah terus. Di rumah baik. Begitu keluar jalan-jalan baik. Berarti suami harus selalu salah. Maka kita mulia di hadapan istri kita. Karena jujur Pak, istri kita nggak butuh kita sebetulnya. Maaf ini Pak, ini suami-suami atau kamu calon suami, sebetulnya istri tuh nggak butuh banget sama suami. Yang dibutuhin istri itu adalah duit. Biarin punya suami hitam nggak masalah asal banyak. Buat apa punya suami ganteng kalau nggak pernah ngasih? Biarin suami pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa suami di rumah muluk nggak pernah ngasih?
Tuh Pak, artinya Pak, istri kita nggak butuh banget kita. Yang dibutuhin istri kita adalah tuh. Makanya rata-rata nanti yang meninggal dunia lebih dulu itu suami Pak. Maaf Bapak, rata-rata di dalam rumah tangga itu yang meninggal duluan adalah suami. Survei membuktikan istri dengan suami matinya duluan mana? Matinya duluan suami. Karena suami nggak megang duit, tetap istri mintanya duit. Suami lagi nggak kerja, tetap istri minta. Pagi, sore, siang, malam suami nggak megang duit, tetap istri maunya. Itu Pak yang bikin kita cepat mati. Makanya kita harus sadar kita ini pelan-pelan sebetulnya mau dibunuh. Makanya saya selalu bilang nyari senang Pak. Ada tetangga saya begitu diperiksa nggak ada penyakitnya. Periksa darah normal, begitu dicek di ronsen, dicuci hasil ronsenannya, itu yang keluar gambar istrinya. Duit. Bisa Pak, ternyata istri kita bikin kita jadi penyakit Bapak. Tapi malam hari ini saya bikin yang penting ibu senang, ibu girang. Ya Bu ya. Ibu senang, ibu girang, Bapak senang. Nyari senang Pak yang susah. Ibu-ibu mungkin ada seminggu nggak ngomong sama suami, boro-boro mau ngomong, mau ketawa, melihat aja udah males. Mungkin ketemu saya, ketawalah Bu supaya lepas sedikit. Biarin suami mah, biarin hitam juga nggak masalah. Nggak usah bangun malam pakai sholat tahajud, ya Allah putihkanlah suami aku ya Allah. Nggak usah, biarin dia hitam asal banyak gitu baik. Saya juga nggak ditungguin ini sama istri saya, nggak yang ditungguin. Saya pulang bawa, saya nggak ditungguin. Makanya saya ngomong di sini mau sampai jam berapa aja bebas. Ibu mau saya ngomong sampai jam 2? Mau? Saya yang nggak kuat. Belum pernah ada penceramah digotong keluar dari sini, belum. Jadi karena kita udah mau nyambut Ramadan, mau sabar, nyari senang, jangan nyari susah. Ibu mikirin kaya juga belum tentu kaya. Dari uratnya udah kelihatan kok. Dari wajahnya juga aku lihat rada lama untuk jadi orang kaya. Tapi kalau kita ikhlas nyari senang, nggak berasa berapa banyak orang yang duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya mewah, karena banyak pikiran, capek tuh. Cepat tuh matinya. Kalau kita kan nggak mikirin uang banyak kan, nggak mikirin mobil kan, nggak mikirin rumah mewah kan, iya karena nggak punya semua. Ngapain dipikirin? Yang penting nyari walaupun hidup bukan untuk senang-senang, nyari senang. Oh ngaji kok serius banget, nggak usah yang diundang ngaji akhirnya nggak usah serius-serius, biasa baik. Kita nih serius, deket kiai 3 jam nggak bergerak. Serius, tawadu. Man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Depan kiai 3 jam nggak bergerak. Kolesterol naik. Ngaji nggak bergerak, diem, sakit pinggang. Jadi ukuran kita mesti nyari jangan serius-serius. Saya kalau ngaji, yang penting waktunya makan. Nggak apa-apa nggak dapat ilmu asal dapat makan. Bener? Nggak apa-apa nggak dapat ilmu asal dapat makan. Yang bagus itu ilmu dapat, makan dapat. Ini udah ilmu nggak dapat, makanan nggak kebagian. Itu namanya anak tolol. Nggak dapat sama sekali. Makan kagak dapat, ilmu juga nggak. Nah, makanya kalau kayak sama saya gini, kita nyari senang aja dulu, nyari senang. Ya Bu ya, saya pengen jajal di Kesampangan ini ngajinya pinteran mana antara bapak sama ibu. Ini bapak-bapak, ini ibu-ibu. Ibu ikutin saya. Ya, ketinggiannya. Kayaknya kamu ngelihatnya agak gini. Tenang, aku pakai legging double kok. Ya. Bapak diam dulu, nih ibu-ibu ikutin saya. Yang ngaji Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cakep, ada suaranya. Ibu diam, coba bapak. Ayo Pak,
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Aziz. Al-Aziz. Kalau ibu kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Cakep. Ibu diam, coba bapak. Ayo pak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kazibatun khafizatur rafi'ah. Iza kemana baik? Iza. Berarti di kesampangan ini pinteran ibu-ibu. Cakep ya bu ya. Karena ibu-ibu harus selalu senang, capek mikirin anak, capek mikirin rumah tangga, capek nyari, senang ibu. Banyak gerak. Jangan terlalu banyak pusing. Mikirin suami pusing, benar. Udah nggak usah dipikirin, biarin. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi begitu, emang udah begitu. Disuruh makan gitu, nggak dikasih makan gitu, emang udah begitu. Waktu pacaran begitu, waktu udah punya rumah tangga begitu, emang kelakuannya begitu. Emang dapat jodohnya udah begitu, emang Allah kasihnya juga begitu. Ya mau gimana lagi, emang udah. Jadi jangan pusing-pusing ibu, bener. Makanya di mana taklim, di mana pengajian ibu-ibu pasti ada nyanyiannya, pasti ada solawatannya. Rame kalau pengajian ibu-ibu, sampai ada tim buntelnya. Tahu tim buntel yang nggak boleh ngeliat makanan bersisa. Kalau pengajian bapak-bapak jarang, ngaji itu duduk sepi. Karena nggak ada lagu-lagunya. Kalau ibu-ibu mah belum mulai pengajian udah rame tuh, ibu-ibu tuh hebatnya. Makanya ibu-ibu masuk surga duluan, amin. Suami belakangan. Karena kalau istri masuk surga belakangan, berisik. Ditinggal kondangan aja berisik. Jadi ibu-ibu mah rajin ngajinya. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan, benar. Makanya rame, bajunya banyak. Coba bapak-bapak ngaji sebulan, baju kokonya itu juga. Yang diganti cuma kancing doang, ada merah, ada biru, ada kuning, ada putih. Kalau ibu-ibu kan ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang pink, ya, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar, ada yang sisa kampanye. Tuh ibu-ibu mesti rame, duduk di pengajian harus girang, harus senang. Karena udah banyak susah. Sama suami juga. Janji pengen renovasi rumah, sampai sekarang enggak. Janji pengen beliin motor, sampai sekarang enggak. Capek enggak bu dibohongin suami? Makanya cari senang. Cari senang, jangan pusing-pusing. Bapak hidup itu bergerak. Kalau udah nggak bergerak berarti udah nggak hidup. Lato-lato yang masih bagus itu bunyinya tak 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 tak. Tapi kalau lato-lato tua udah nggak bunyi, cuma keprek keprek. Jadi bagusnya lato-lato itu karena masih muda. Kalau udah tua udah kurang bagus. Maaf ya pak, aku yakin lato-lato kamu udah nggak bagus banget. Udah kendor, harus diganjel makan nebo basah. Makanya saya kalau di Jakarta tuh kalau ceramah itu ibu-ibu udah langsung enak aja. Di sini sama nggak apa lagu-lagunya? Kalau selawatan masih ada lagu qasidah zaman dulu. Mari oh mari mari baca sholawat Nabi. Mari oh mari mari baca sholawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad. Wah, yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, marilah, marilah hai kak. Tapi di sini ada nggak lagu itu? Ibu-ibu apal nggak lagu itu? Ah? Zaman dulu. Ayo lah. Mari oh mari mari baca. Mari oh mari mari baca.
agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, marilah, marilah hai kawan. Ibu ada yang apa? Kalau bapak-bapak nggak bakal ada, diem aja. Kalau ibu biasa dipancing tuh. Siapa ingin ke surga, pintu selalu. Siapa ingin, pintu selalu. Tak mudah hanya carilah pintu surga. Tuh enak kalau ibu-ibu. Bapak-bapak nggak ada yang ngikutin. Kalau bapak-bapak lagunya gini nih, janda yang mana? Janda yang Tuhan senang. Janda yang putih di dalam kandang. Itu emang janda di kandang terus karena dia yang ngurusin kuda itu. Karena itu sebetulnya kan ya. Jadi kalau di ibu-ibu itu harus selalu rame. Makanya saya kalau ceramah depan ibu-ibu itu rame. Pengennya ibu senang, ibu girang. Adik-adikku juga calon ibu-ibu biar girang. Awas hati-hati, jangan gara-gara kenalan di Facebookan terus janjian di jalanan banyak yang hilang. Ya, nih santri ini cakep-cakep. Nih juga santriwati cakep-cakep. Jangan jauh-jauh. Pacaran jangan jauh-jauh, ongkosnya mahal. Setetangga baik. Jangan repot-repot. Makanya kalau ibu di mana taklim, di mana pengajian pasti harus dibikin girang, bikin senang. Karena ibu udah capek. Ibu udah capek. Bener Bu, capek nggak Bu? Ngelahirin anak capek nggak? Ngelahirin anak capek nggak? Capek, tapi resep. Capek mah capek, tiap tahun beranak terus ibu ya. Itulah hidup itu Bu. Jadi kalau dihitung-hitung hidup tuh lucu. Ngapain serius-serius? Berantem mah berantem rumah tangga. Marah-marahan tapi waktunya hamil mah hamil aja. Bener, ad-dunya lahun wala ibun. Sebetulnya dunia itu penuh senda gurau, penuh bercandaan. Kenapa ibu berantem sama suami? Karena ibu nganggap suami terlalu serius. Padahal dimarahin ya begitu, nggak dimarahin juga begitu, dimasakin begitu, nggak dimasakin juga begitu. Emang kelakuan suami udah begitu. Ngapain pusing-pusing? Ya Bu. Makanya kayak ibu tuh nyari senang aja ketawa gitu. Tetep aja diem juga nggak kaya, nyengir juga nggak. Tapi yang penting kita baik, di masyarakat baik, di tetangga baik, kita di rumah tangga baik. Baik Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Jadi kayak ibu ketemu saya baik ya, nggak banyak ini. Ibu udah masak? Udah, ibu punya duit? Sama, saya juga belum. Yang penting senang hati itu. Jangan terlalu banyak pusing. Ngapain pusing-pusing? Berantem mah berantem. Ngamuk mah ngamuk. Waktunya lapar mah makan. Bener? Iya Bu? Jadi jangan pusing-pusing. Yuk balik. Saya kasih contoh inti aja dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang sampai sekarang kita lakukan adalah sholat. Bu, siapapun pernah ninggalin sholat karena sibuk, karena di sawah, karena ngobrol, karena main ludo, karena lagi sibuk sama main slot, minta sumbangan gocap nggak dapet, tapi gocap buat modal depo. Ya Bu ya. Ya, ada orang yang ninggalin sholat, ada karena sibuk, karena capek, karena ngobrol, karena nanti menunda-nunda waktu. Makanya sampai ada lagu qasidah itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tuh, itu aku banget. Iya Bu, lagi-lagi coba. Subuh, zuhur, asar, maghrib, asar. Masa
habis maghrib asar. Itu langsung asar ketiduran. Subuh kesiangan, zuhur ke asar maghrib isya. Itulah kita. Jadi kalau sebetulnya kita sholatnya rajin, gak nunda-nunda waktu, cakep. Sebab berapa banyak kita waktunya azan masih sibuk dengan urusan, benar? Waktunya kita sholat, kita nggak sholat. Kenapa? Asik lagi nyari ngurusin kerjaan, benar? Benar. Nunda-nunda persoalan sholat lama-lama bisa lupa sholat. Orang yang sholatnya cakep, kelihatan omongannya bagus, kelakuannya baik, nggak berani. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sholat mencegah yang keji dan yang mungkar. Kita masih ngelakuin yang keji, masih ngelakuin yang mungkar, berarti sholat kita belum tentu sholat mah sholat. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Waktu sholat kita nyebut banyak Allahu akbar, tapi ternyata di kepala kita isinya yang banyak kreditan. Benar, yang gede kreditan bukan sholat. Makanya Allahu akbar kalau sholat, Allahu akbar, Allahu akbar, lupa udah 2 apa 3 rakaat ya. Itu kita. Makanya beruntung ada kodok, beruntung ada kodok. Jadi yang nggak kebayar, yang nggak kita kerjain kemarin, ada kodok, kita ganti sholat kita. Bener bu, utang-utang harus dibayar. Model kita mah sebenar-benarnya kita bukan wali, sholat mah sholat, banyak nyebut Allahu akbar, tapi mah waktu sholat banyakan utang kita. Bener? Bener, waktu kita sholat mah cakep, sholatnya rapi, khusyuk kelihatannya. Kayak teman saya, sujudnya lama. Begitu ditanya, waduh khusyuk, justru saya lagi lupa bacaannya. Bukannya khusyuk, emang kebanyakan pikiran. Iya bu. Apalagi jadi istri yang pencemburu, capek. Setengah jam suaminya keluar juga panik. Kemana tuh? Si papa kemana? Si papa cari-cari, panik. Nggak tahu mah di kamar mandi lagi ngeden. Keluar pukulan beduk 3 biji. Capek ternyata pencemburu itu. Makanya ibu kalau usia 40, 50, 60 masih cemburu aja, iseng-iseng bawa suami ke tengah lapangan, kasih HP, petir gede, geledek lagi gede. Ibu liatin dari jauh, kira-kira geledek masih nyamber apa enggak. Kalau geledek udah nggak nyamber, berarti cabai-cabian juga nggak nyamber. Ya bu, ya. Jadi ngapain pusing-pusing? Benar, yang penting punya bebasin. Apalagi besok mau nyambut Ramadan, biar senang, biar happy, jangan banyak kesel. Orang kalau banyakan kesel nahan, di rumah kesel, asem, cemberut, di pengajian cemberut, pulang ngaji lewat kuburan cemberut, sampai kuntilanak negor. Wow, lebih serem kamu. Tapi kalau begini kan enak, seneng nih bu. Ramadan juga bikin girang. Jadi buat apa hidup kebangetan asem, capek? Banyakan pikiran nyesek, urusan anak dipikirin nyesek, urusan suami dipikirin nyesek, urusan tanah, urusan panen dipikirin nyesek. Kasihan orang yang nyesek paru-parunya bolong. Kalau paru-paru udah bolong banyak penyakitnya bu. Batuk orang senang cuma 2 kali, itu senang. Tapi kalau udah banyak susahnya, banyak nahan, banyak pikiran, batuknya rada panjang. Itu di atas jam 12. Rada panjang batuknya. Itu berarti nggak lama tuh. Baru 3 bulan batuk, subuh udah ada pengumuman. Innalillahi. Makanya jangan terlalu banyak ketawain aja bu hidup, ngapain pusing-pusing. Punya suami galak nggak usah dilawan pakai mulut. Ingat, semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Ibu yang hebat, laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Ibu yang hebat. Sebab kalau yang keluar dari pralon itu curut namanya. Ya bu, ibu nih hebat. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan lapor polisi, jangan, capek, percuma. Ya bu, polisi juga banyak kerjaannya.
Ini ribut sama di YouTube, ribut lapor polisi, KDRT lapor polisi. Emang polisi nggak ada masalah juga sama rumah tangganya? Iya bu, saya kasih tip paling gampang. Kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Karena semua laki-laki keluarnya dari rahim perem. Jadi kalau punya suami galak, angkat rok pelan-pelan. Ngomel-ngomel baik, angkat rok pelan-pelan. Samperin ibu ngomong, kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter pulanglah. Jadi nanti pulang dari sini praktekin. Ya bu ya. Ya, iseng-iseng praktekin. Semua laki-laki keluar dari rahim perem. Takutnya suami cuman sama istri. Walaupun kumisnya gede, itu di luar galak. Pulang malam ditanya sama istri, dari mana? Dari mana? Langsung turun kumisnya. kayak kerak iler. Ya. Ibu yang hebat, ibu ngeden keluar anak. Dokter nungguin, bidan juga nungguin, ibu lagi ngeden. Hebat nggak itu? Tuh hebatnya emak ngeden ditungguin sama bidan, sama dukun beranak. Waktu ngeden bener nggak bu? Mau beranak, mau lahiran. Coba bapak ngeden, siapa yang menungguin? Ada nggak suaminya lagi ngeden, istrinya di depan terus papa. Ada nggak? Makanya ibu yang hebat, surga ada di bawah telapak kaki. Ibu yang punya surga di bawah telapak kakinya. Telapak kaki bapak nggak jelas. Bu, jempol juga hitam-hitam, gede-gede. Ibu yang punya surga, makanya ibu biar senang, biar girang. Jangan terlalu mikirin suami, capek. Ya, biarin dia hitam nggak masalah. Hitam itu hitam gula Jawa, ya bu. Ya bu, walaupun hitam tetap bikinnya manis nggak bu? Buat apa putih lembek? Mendingan yang kelihatan hitam tapi rada keras. Siapa bilang istri nggak butuh kekerasan? Benar? Istri kita satu waktu butuh kekerasan. Sebab kalau kelembekan capek ngerasin. Ya bu, masih muda namanya pandangan hidup. Dipandang-pandang hidup, masih muda. Pengantin baru. Udah ada tua baru pegangan hidup. Dipegang-pegang baru hidup. Nah udah tua nanti dipandang nggak hidup, dipegang juga nggak hidup. Kenapa udah tua? Karena sisa hidup. Udah sisanya mah jangan dipaksa. Abaikan aja. Ya bu. Kenapa mak? Nah, orang yang sholatnya cakep, nih adik-adik saya, santri-santri cakep, masuk ke masjid besok keluar jadi kiai, termasuk pengen jadi pejabat juga lihat bagaimana imam. Karena kata kiai al-imamu fis shalah yadullu ala imami kharijas shalah. Imam di dalam sholat harusnya bisa diterapkan keimamannya itu di luar sholat. Imam Allahu Akbar, makmum ngikut. Imam sujud, makmum sujud. Imam ruku, makmum ruku. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Imam salam, makmum juga salam. Tuh cakepnya. Makanya adik-adikku sayang, orang yang belajar dari masjid cakep. Saya nggak pernah diajarin bagaimana jadi seorang artis, enggak. Masa kecil saya sama mondar-mandir masuk masjid. Bahkan saya bisa mimpin tahlil sebelum jadi artis. Kenapa? Karena ibu saya ngajarin kalau ada yang meninggal ngaji. Ibu saya udah teriak tuh, ikut bapak. Nanti habis isya ada yang meninggal tuh, ikut bapak tahlil. Kenapa mak? Mak nggak masak. Ya makanya kalau ada yang meninggal ibu saya senang tuh ada yang mati lagi tuh, Nanti malam jangan kemana-mana, ikut bapak tahlilah. Nanti kalau duduk jangan di belakang, duduk dekat kiai, duduk dekat ustad. Emang kenapa mak? Lempengan itu makanan banyak. Makanya kalau mau nyolong, colong punya kiai mah nggak marah, ikhlas. Jangan colong punya RT, ngamuk. Coba kue RT dicolong ngamuk, coba punya kiai colong nggak bakal marah, ikhlas. Cuman bangun malam dia sholat 2 rakaat, nah itu yang pagi kita mencret nggak karuan. Ya bu ya, udah malam nih bu.
Korinya banyak, saya luar biasa, masya Allah. Di Kesampangan ini korinya cakep-cakep, suaranya bagus-bagus, jauh-jauh, ada yang dari Aceh, ada yang dari Binjai. Saya doang yang dari situ. Saya doang dari situ tuh Bu. Jadi cuman saya dari tadi nyampe udah pengen banget naik ke panggung tuh, pengen ngikut kayak kori juga gitu. Ya, gitu. Apalagi ada yang ngaji nih rame terus tuh. Ma. Saya tanya ternyata kori itu lagi kehilangan ibunya. Suaranya enak-enak, kalau di Serang itu luar biasa. Saya juga pernah gitu Bu, ngikut belajar gitu, cuman ya itulah. Saya waktu itu sempat juga jadi guru ngaji, cuman lama kayaknya. Ya, saya punya duitnya lama, waktu jadi guru ngaji mau kredit Mio aja susah. Akhirnya ketemu Parto, ketemu Eko, alhamdulillah tuh rada gampang. Nah, walaupun kita ngaji sedikit tapi barokahnya dari guru, barokahnya kiai pasti dapat. Apalagi rajin ngajinya, Bu, kitabnya cakep jadi ahli kitab, bacaannya bagus jadi ahli qiraat, rajin ngaji jadi ahlul Quran, cakep. Saya punya bontot satu, alhamdulillah hafizoh. Alhamdulillah walaupun bapaknya PA begini. Ya. Tapi kita nggak pengen dong anak-anak kita PA kayak kita, ya Pak. Orang tua selalu bilang jangan seperti bapak, Nak, gitu. Bapak ini dari dulu di sawah, kamu jangan ya Nak, gitu. Aku di mana Pak? Di Empang aja gitu. Ya kan ada tuh ya, ibu paling nggak mau banget jangan seperti ibu. Ibu tuh pengen anak-anak ibu lebih dari itu ya. Ibu di mana? Ibu ngoyos di sawah. Kamu di mana? Ya kamu nyuci di kali. Gitu. Artinya nggak sama dengan bapak ibunya. Udah malam. Udah jam 12, saya pulang rada jauh. Ya, udah capek belum? Udah ngantuk belum? Belum ada yang ngantuk? Apakah di kampung ini security semua? Enggak, udah jam 12 belum pengen tidur belum? Ya, pakai baju hansipnya jam berapa? Ah? Terus? Belum pernah ngeliat Ustaz sampai ngusruk itu, belum pernah ya? Jadi saya juga jadi betah sebetulnya kalau ibu belum ngantuk. Ngantuk dong. Ibu udah makan belum tadi? Hah? Belum dong, jawabnya gitu. Saya bilang, iya nih lapar, ayo pulang. Ya, di Kesampangan ini desa Cigelam, luar biasa. Luar biasa, masyarakatnya enak. Waduh, ibunya baik-baik, bapaknya juga baik-baik, anak muda juga kompak nih, banyak santri-santrinya. Ayo sayang ngaji, waktunya ngaji. HP buang, saya waktu mondok juga nggak pernah pakai HP. Memang belum ada. Kalau kata kiai jeung seuneu bae eta dak. Jadi buat kayu bakar aja belum bae tamah, bikin susah. Ya, jangan punya HP, jangan. Main game lulu. Ya. Main Mobile Legend, ya. Ludo, gedung-gedung ludo. Bentar-bentar ludo. Ya, capek ya Bu ya. Ibu pengen punya anak bisa ngaji Bu. Dah kayak kori-kori 3 orang kori. Ibu punya anak juara nasional internasional, pergi haji nggak bayar, ibu diajak. Kalau anak ibu juara MTQ tingkat internasional, pergi haji gratis. Anak ibu nggak perlu lagi pakai biaya pergi haji. Ibu ngikut sampai bandara doang. Ya kan namanya ngikut haji juga. Sekarang mah apa-apa ada hadiahnya. Makanya kan ini adik-adikku sayang, teman-temanku nih, regenerasi berikutnya. Besok siapa tahu nih kelihatannya sederhana seperti ini. Besok ada yang jadi jenderal, amin. Besok ada yang jadi Kapolri, amin. Kita nggak pernah tahu. Di saat orang rame tentang politik, artis-artis banyak yang ke partai. Saya enggak. Karena di sono berkatnya kurang begitu banyak. Kalau ini mah halal berkatnya, makan bekakak juga ketiap ada summa ila ruhi. Summa ila ruhi, bapak ini bin bapak itu tuh bin bapak yang ono.
Bapak yang ono bin bapak yang ini, bapak yang ini, bin bapak yang itu, yang ini, yang itu, yang ono. Al-Fatihah. Kan viral itu kan dulu. Sumailah hadrati khususan abina bapak haji bin bapak haji itu. Bapak haji itu tuh yang kuburannya di belakang masjid. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang belas itu tuh yang kuburannya udah kealingan tembok. Bapak haji yang ini, bapak haji yang ini nih, yang kuburannya udah pada ketiban triplek. Al-Fatihah. Itu bahasa luarnya, bahasa dalamnya ada kobil tunya, ada ajaz tukanya. Walaupun saya buat bercanda tapi orang paham gitu. Sebab hidup bakal kenapa kita tawasul? Supaya nyambung-nyambung, karena nggak mungkin kita masuk surga sendirian. Bocoran dari kiai, tawasala ya tawasalu tawasulan, nyambung-nyambung. Nanti jadi kita kalau berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim, panjangnya 1000 tahun, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, 3000 tahun kita berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Rambut satu dibelah 7. Kalau kita rajin tawasul, summa ila ruhi bapak ini, itu nyambung-nyambung tuh, sama nih. Kita pegangan, summa ila ruhi, pegangan, summa ila ruhi bin bapak ini, bin bapak itu kepleset, pegangan, bin bapak. Jadi aman kita. Sebab nggak mungkin kita masuk surga sendirian. Karena ujung doa, nggak apa-apa kita nggak masuk surga bareng pejabat, nggak apa-apa juga kita nggak masuk surga bareng artis, nggak apa-apa. Asal kita masuk surga bareng dengan ibu bapak kakek nenek kita, guru kita. Amin. Ujung doa, irfa'lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir lahumus sayyi'at. Ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Biarin kita nggak masuk surga bareng artis, nggak apa-apa. Bareng presiden juga nggak ketemu di sana, nggak apa-apa. Ya Bu, makanya kita politik nggak paham. Besok udah capres cawapres kita nggak paham. Ya Bu, saya jujur secara pribadi saya nggak butuh presiden, karena nggak ada presiden yang bayarin kreditan Mio saya. Tetap aja listrik jepret kita yang bayar, benar. Tapi sebagai warga negara kita berhak memilih dan dipilih, jangan sampai golput. Siapapun pilihan kita ya rahasia dong, iya kan? Iya kan? Nggak perlu aku ceritain ke kamu siapa pilihan aku, iya kan? Ya iyalah. Tapi yang penting kita akur nih, kayak pengajian begini. Ini cakepnya taklim. Karena dunia mal'unatun, dunia isinya laknat mulu. Mana yang nggak ada laknat? Ini kita Isra Mi'raj nih, memperingati Isra Mi'raj nih, nggak ada laknat nih. Ibu bapak cakep semua. Kalau nggak ada Isra Mi'raj mungkin nggak ada jam 12 masih di sini, ya kan? Aku tahu karena kamu suka aku. Iya Mak. Untung aja Mak usianya udah telat. Kalau Mak ketemu saya waktu SMP, wow, bisa ada asmara di antara kita. Ya malam jam 12 ngapain coba, benar. Makanya saya bangga ngeliat adik-adik saya, kawan-kawan saya. Ayo regenerasi berikutnya pasti terjadi. Waktunya ngaji-ngaji, insya Allah terjadi kori tingkat nasional, internasional. Amin. Jadi jangan pusing-pusing ibu, anak suruh ngaji, suruh ke masjid, ramein masjid. Berkah insya Allah. Nggak bakal banyak bahaya kalau di dalam masjid. Beda kalau anak-anak kita di luar. Makanya jangan maksa pengen kaya. Biarin aja ngaji mah ngaji aja. Ya, nih adik-adikku sayang yang cewek-cewek juga ayo. Jadi daiyah penceramah. Gampang sekarang mah nggak usah nyari TV, bikin aja channel sendiri tiap hari latihan. Latihan ceramah adik-adikku sayang nih seperti kamu nih yang masih kecil gini. Ya, punya kamera, HP ada kameranya, tinggal latihan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak. Mana ibu saya, mana bapak saya? Itu namanya penceramah lagi kehilangan orang tuanya. Ya, tar ceramah lagi, hadirin, hadirat, hadirin, hadirat, benerin kolor jangan melorot gitu. Tiap hari sekarang orang yang rajin buka channel, rajin bikin channel gampang kok. Nggak perlu masuk TV, banyak orang yang biasa aja tapi jadi luar biasa pengaruh medsos. Ya, makanya adik-adik kalau udah punya HP jangan main dulu, bikin aja apa gitu. Aku hari ini mau ngaji, dengerin ya gitu. Begitu wah lobet, nggak jadi ngajinya, lobet. Makanya kalau baca Quran pakai Quran, jangan baca Quran buka
HP. Kalau baca Quran pakai HP beresiko. Ada kori lagi baca Quran pakai HP. Tep. Lobet. Repot ya. Makanya baca Quran buka Al-Qur'an nggak bakal lobet. Dah adik-adikku sayang, karena kita udah mau nyambut Ramadan, mudah-mudahan ibu sehat, bapak sehat, banyak rezekinya, hidupnya tambah barokah. Allah kasih mudah yang lagi dagang biar laris dagangannya, yang lagi nyawah biar bagus panennya, biar jadi duit hasil panennya, yang lagi punya cita-cita harapan buat besok tuanya pengen jadi orang terkenal, mudah-mudahan Allah kabulkan. Adik-adik saya juga yang pinter-pinter, mudah-mudahan besok benar-benar jadi orang pinter, soleh dan solehah. Bu, ibu pulangnya kemana? Ke rumah. Rumahnya dekat sini? Sama, saya juga ke rumah tapi jauh. Ya barang-barang. Ahabul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan yang mau berangkat umroh Allah kasih banyak rezekinya berangkat umroh. Mudah-mudahan yang sudah setor haji Allah percepat berangkat hajinya. Mudah-mudahan yang bercita-cita kalau panen bagus pengen berangkat umroh, mudah-mudahan terlaksana cita-citanya. Yuk bareng. Subhanallah, walhamdulillah, illallah, wala haula. Buat emak saya, nenek saya, ini teknis rayuan kita ke Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tauhid kita tiada Tuhan selain. Wallahu akbar, besar-besar, yang maha besar hanya Allah. La haula wala quwata, itu punya kita. La haula wala quwata punya kita. Apa artinya? Enggak ada daya, enggak ada upaya kita ini, enggak ada apa-apanya illa billah, kecuali atas izin Allah. Ya Bu ya, mudah-mudahan yang pengen berangkat umroh ya banyak duitnya berangkat umroh. Amin. Lagi ini teknis orang-orang soleh ngerayu Allah. Ya Bu, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Biridaillahi ta'ala ya Allah, bi syafaati Rasulillah, wa bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustadina wa ila arwahi jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa la hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita, kakek kita, mudah-mudahan kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Wa ummina, kita sebut emak kita, emaknya emak kita, emaknya emak kita, pasti semuanya emak-emak. Wali ustadzina, guru-guru kita, teman kita, adik kita, abang kita. Ya Bu ya, ya Bu ya. Ibu punya emak, emaknya ibu, emak-emak. Ya Bu, kita doain mudah-mudahan ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum. Ampuni dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah, baguskan kuburnya ya Allah. Syafaati Rasulillah wa bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimati amin. Doanya ada Kiai? Ada. Langsung doa apa? Oh langsung aja. Saya yang baca doa. Kan saya dibayar ceramah doa. Kiai mohon ikhlas, Kiai mohon ikhlas, nyambung aja ya. Kiai mohon ikhlas, Kiai. Yuk Bu, Bu, Ibu udah ngantuk kan? Ya Bu ya, doa ruhul ibadah. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa, banyaknya permintaan kita, Allah kabul doa-doa kita. Amin. Allah selamatkan kampung kita. Amin.
Allah baguskan panen kita, amin. Allah berikan sehat panjang umur, anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Astaghfirullahaladzim, lakal ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadil hurufi kalamillah. Allahumma ya Allah istajib doa min kulli hajatina ya Allah. Allahumma hasil maqasidana bi nuril hidayatik. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustazina. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya fattahu ya mujibu ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Pulang ya. Ya. Nah, ibu-ibu saya maafin ya, mbak saya, teteh saya, kakakku, saudaraku, ya, kakak-kakak saya, mas saya, bapak saya, makasih. Maafin ya. Walaupun kita berjauhan, mudah-mudahan hati kita selalu berdekatan. Terima kasih. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi